Harus cari tiketnya dulu. Harus cari tiket. Kalau nggak dapat tiket, gimana kita bisa masuk? Kita kalau mau pulang kampung dunia aja nih Bu, mau mudik, lebaran mau mudik, kalau belum punya bekal, dia malu pulang kampung Bu. Dia akan tunda pulangnya. Ya apalagi yang terjadi di ibu kota, mau pulang kampung lebaran, belum ada bekal lagi, malu pasti nyampe ke sana di kampung belum dimintain ponakan saudara lagi, diledekin, yang kerja di ibu kota banyak nih duit, bagi dong, mana nih yang bisa dibawa nih, kan begitu. Kalau dia nggak punya bekal, tahun depan aja deh pulangnya, mau kerja keras dulu, mau nabung dulu, mau ngumpulin bekal dulu, ketika udah siap pulang, bangga ya, pulang dari ibu kota bawa uang banyak, bangga dia bisa bagi ponakan ke siapapun, kan begitu. Bisa ditunda tahun depan, tapi pulang kampung akhirat nggak bisa ditunda Bu. Besok Allah perintahkan malaikat Israel buat ngambil nyawa kita, kita nggak bisa bilang malaikat saya belum siap, bakal saya belum punya, tahun depan boleh nggak? Gak bisa Bu. Kalau bisa suami saya kan ngomong begitu, tahun depan aja, anak saya masih kecil-kecil, nggak bisa. Tapi pulang kampung dunia bisa kita tunda, tapi kalau panjang umur ya, walaupun bekalnya udah banyak, udah punya tabungan, udah niat mau pulang kampung, besoknya Allah ambil nyawanya, jadi sama aja. Berarti semua rahasia Allah. Tugas kita hanya mempersiapkan, persiapkan segala sesuatunya, tiketnya. Orang mau pulang kampung dunia jauh-jauh hari nyari tiket Bu, jauh-jauh hari nyari tiket biar dapat murah, biar dapat ya. Nah masa mau pulang kampung akhirat kita jauh-jauh hari yang nyiapin, padahal yang pulang kampungnya belum tentu besok mungkin kita disuruh pulang sama Allah. Berarti kan yang dipikirkan hari ini, gak usah mikirin besok. Hari ini dikasih kesempatan, tadi pagi dikasih nafas sama Allah. Sampai kapan gak tahu, bisa sampai nanti malam ketika kita tidur, udah capek urusan dunia 24 jam waktunya, saatnya tidur, malam kita tidur, bangun pagi besok belum tentu kasih nafas lagi. Berarti yang dipikirkan hari ini yang masih dikasih kesempatan sama Allah. Apa yang harus dipikirkan hari ini? Jangan terlena Bu waktu kita, mumpung banyak waktunya ya, daripada bengong, buka Quran lah. Punya target, saya harus punya target 1 bulan, saya harus, gak usah diapalin, usia-usia kayak kita udah lemot banget udah lola ya Bu ya, udah loadingnya lama mikir, kebolak-balik dulu ayat ini, bacanya ini, kebalik, itu aja yang dihafal. Tapi setidaknya kita punya target, 1 bulan saya mau pelajari surat apa tuh, misalkan saya mau pelajari surat An-Nisa, gak cuma sekedar baca, tapi saya mau tahu artinya ya, ada berapa ayat di situ surat An-Nisa. Saya 1 bulan mau target, saya mau paham asbabun nuzulnya, mau saya cari tahu apa sih, bagaimana sih turunnya surat An-Nisa itu, ada kejadian apa, baca satu persatu terjemahannya, sebulan beres, paham gitu. Oh ternyata di surat An-Nisa ada asbabun nuzulnya begini, ada aturan ini untuk perempuan, ada kemuliaan yang ini untuk perempuan, paham gitu. Selesai nih, bulan depan lagi saya mau kasih target 1 bulan besok nih saya mau hafal surat Al-Muluk misalnya ya, mau paham surat Al-Muluk, artinya asbabun nuzulnya apa, faedahnya apa. Ketika udah baca satu-satu terjemahnya, oh ternyata nih harta yang sesungguhnya penyelamat kubur nih, penyelamat kubur surat Al-Muluk nih, yang nyelamatin kubur saya nih, enak. Jadi waktu kita benar-benar berkualitas ya gitu, karena Allah akan hujah kita, Allah akan tanya kita ya, demi waktu wal asr, Allah ingatkan demi waktu, saking pentingnya waktu, saking singkatnya waktu, Allah sampai bersumpah demi
masa wal asr, demi masa. Manfaatkan masa lapang sebelum datang masa sempit, masa sehat sebelum datang masa sakit. Manfaatin masa muda sebelum datang masa tua. Kalau udah tua segala-gala dirasa, mau sholat dengkul sakit, mau bangun susah. Ya Bu ya? Iya, mumpung masih muda semangat ibadahnya. Kalau udah tua baru buka Quran 1 lembar 3 ayat udah ngantuk ngantuk. Ya Bu ya? Maka mumpung masih muda, manfaatin tuh, kejar ibadah itu. Mati nggak nunggu tua dulu. Jadi kalau muda kita mati, udah ada bekal, bawa bekal banyak. Ya udah tua nggak bawa bekal, ya elah. Bukan gimana coba? Nah, karena kematian itu pelajaran buat kita. Hari ini kita nganterin orang, ngelihat orang dimasukin ke kubur, besok kita bisa seperti itu. Kan begitu ya Bu ya? Nah, kita cuma hidup itu cuma nunggu dua, nunggu datangnya waktu sholat sama nunggu datangnya waktu mati. Jangan sampai ketika kita punya waktu kita nggak sholat, giliran udah mati kita disolatin, mau sholat lagi udah nggak bisa. Kita bersyukur hari ini kita dikasih kesempatan sama Allah. Besok belum tentu, maka pikirkan hari ini. Yang kemarin mungkin nggak sempat baca Quran, hari ini buka Qurannya, baca, minta petunjuk sama Allah di Quran, melalui Quran. Yang kemarin mungkin nggak sedekah, hari ini punya harta sedekah. Kalau seandainya besok mati, kita udah nggak bisa sedekah lagi. Harta yang kita punya jadi warisan. Gara-gara warisan anak sama anak bisa jadi berantem Bu. Benar nggak Bu? Tapi kalau kita sayang sama harta kita, kita bawa sedekah, kita bawa mati harta kita. Bukan bawa mati maksudnya bukan gelangnya pas mati nanti dibawa, bukan gitu. Ya, ketika dibawa yang senang nggak dikubur. Ambilin, orang nggak manfaat. Malaikat bukan nakir juga nggak mau. Dia ngambil gelang kita. Tapi maksudnya dibawa mati, kita sedekahin buat diri kita. Keuntungannya buat kita, manfaatnya buat orang lain. Untungnya di mana? Ketika di alam kubur, sedekah salah satu ya pembuka kelapangan kubur, penerang kubur. Karena kubur sempit, perlu dikasih lampu. Lampunya dari mana? Selain baca Quran yang menjadi syafaat di alam kubur, juga sedekah jadi lampu buat alam kubur. Ya, makin banyak lampunya makin terang kan begitu ya Bu ya? Iya. Makin banyak makin lapang. Karena Nabi Muhammad saja mengatakan, mengingatkan para sahabat, orang yang mati itu kapalnya sedang tenggelam. Ibaratnya kapal mereka sedang tenggelam. Mereka tak bisa keluar lagi dari kapalnya. Mereka panik minta tolong, pengen keluar dari kapalnya. Ya, karena ketika tenggelam kan gelap Bu. Kapal kalau tenggelam di dasar laut gelap. Ya, kalau nggak bawa oksigen, kita tabung oksigen udah mati pasti. Nah begitulah orang-orang yang sudah berada di alam kubur, kapalnya sedang tenggelam, panik. Bagi yang nggak punya bekal, bagi yang nggak beramal soleh, nggak bisa keluar lagi, udah gelap aja, butuh ditolong. Siapa yang nolongin? Kalau mereka bawa bekalnya banyak, ya mereka nyantai aja tenggelam. Mereka bawa bekal banyak, tabungan sedekahnya banyak, ya kan? Udah nggak takut gelap, pasti terang. Nggak takut sempit, pasti lapang. Tapi buat yang ketika di dunia mereka nggak beramal soleh, nggak mempersiapkan bekalnya, panik mereka. Pengen kita tolong, ya kalau anak yang dititipin harta pada doain, pada sedekah atas nama orang tuanya. Kalau lupa, kalau hartanya dipakai maksiat. Ya kalau suami yang kita tinggalkan masih ingat sama kita, coba kalau lupa berdoain. Tapi ketika kita punya bekal, ya sudah, nggak nunggu doa dari mereka, ya bekalnya udah banyak. Nah ini, maka tadi Allah katakan wal asr, demi masa, manfaatkan
Ini waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin supaya tidak menjadi manusia rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kata Allah. Siapa yang rugi? Tadi hari ini dikasih kesempatan tapi lalai, masih lalai. Hari ini punya waktu tapi gak mau buka Quran, gak mau memperbaiki ibadahnya, gak mau nambahin sholat sunnahnya. Kalau yang wajibnya masih keteter, belum tepat waktu, ditambah sunnah, itu sholat sunnah, sunat taubat, hajat, banyak ya. Punya waktu, punya harta, gak mau sedekah, sengsara nanti di akhirat. Mau sedekah ibaratnya kita lagi nabung, tellernya Allah, nabungnya bank Allah. Kalau nabung di dunia, kita kasih ke teller duitnya, kita tabung, kita nggak punya duit, kita ambil. Nah kalau di akhirat nabung Allah, gak bakalan habis, bertambah iya, ya. Kasih 500 ribu, sama Allah dikalikan 10 kali lipat, tuh, tambah terus. Dimana keuntungannya nanti ketika kita udah sendiri di rumah terakhir kita, gak ada siapa-siapa, sendiri, sempit, panjang perjalanannya, lama banget. Di dalam kubur itu perjalanannya lebih lama daripada perjalanan di dunia. Perjalanan di dunia cepat sekali, saking cepatnya gak ada yang tahu besok siapa yang duluan, ya Bu ya. Gak ada yang tahu, besok bisa saja kita gak dikasih kesempatan sama Allah, nafasnya dihentiin, bisa saja Allah dekat, sedekat urat nadi, sedekat kita mengambil nafas, besok bisa saja nafas kita sudah gak ada, saking cepatnya dunia. Tapi perjalanan akhirat panjang banget. Orang-orang yang sudah meninggal, apa yang mereka tunggu setiap hari? Selain doa, yang mereka tunggu kapan kiamat datang. Kenapa mereka menunggu kiamat? Karena urusan siksa kuburnya selesai. Nah kalau belum kiamat ya terus siksa kubur ada. Bagi yang gak beriman, bagi yang gak punya bekal, tempat yang paling mengerikan Bu. Bayangin, ibu terjebak di sebuah ruangan sendiri, gelap, gak ada udara, ya kan? Coba 24 jam terus gak ada yang nolongin, gimana rasanya Bu? Kejebak di kamar mandi sejam gak ada yang nolongin aja Bu. Ya Allah, ngapnya luar biasa walaupun terang. Tapi ini dikubur sejam aja. Saya nyobain, silahkan ibu gali sendiri tanah, ya, dengan ukuran 2x1, nyobain sendiri, uruk sendiri, sejam aja Bu. Sudah mengendalinya Bu ya. Tapi orang beriman yang ditakutkan bukan matinya, bukan kematiannya, karena kematian pasti buat kita, kapanpun datang. Tapi yang ditakutkan ketika mati, kita dalam keadaan apa? Sedang maksiatkah atau sedang ibadahkah? Yang ditakutkan ketika mati, jalannya seperti apa? Husnul khotimahkah atau su'ul khotimahkah? Yang ditakutkan ketika mati, bekalnya sudah ada atau justru gak punya bekal. Ini yang kita takutkan. Kalau mati semua bakal mati kok. Ada saatnya satu persatu jatuh tempo hidupnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, orang yang pintar, orang yang cerdas, yang mengingat kematiannya dan mempersiapkan sebelum memasukinya. Ibu beli rumah dari luar bagus banget, tapi begitu masuk belum ada lampu, kotor, masih kosong plong, belum ada sofa. Berarti kan sebelum ibu menempati rumah ibu yang baru ibu beli, kan harus disiapin, disapu, kasih lampu yang banyak biar terang, kasih kipas angin atau AC biar ketika di dalam nyaman. Begitu juga Bu, di rumah terakhir kita sebelum masuk kita harus siapin, harus disiapin dulu. Sebelum masuk harus dihias dulu ke rumahnya. Biasanya dengan apa? Bukan dihias pakai beton,
kuburannya segede kamar dia, nggak bisa. Semua sama, 2x1 ukurannya. Tanahnya sama, papannya juga sama semuanya. Oke, pakaian yang ketika pulang pun juga sama. Mungkin di dunia pakaiannya beda-beda. Ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang pakai koko, ya. Ada yang kainnya, pakaiannya terbuat dari sutra, ada yang sutri, agak-agak KW mungkin. Ya, semuanya beda-beda pakaian di dunia. Tapi pas pulang pakaiannya sama semua, Bu. Hanya kain kafan warna putih, gak ada brandnya, Bu. Mau Chanel kayak itu gak ada brandnya, mau Bucok kayak tetap aja kain kafan, tetap aja warnanya putih, gak ada pajetnya, gak ada bordirnya. Ya Bu ya, jadi gak bisa ngebedain, ya. Mau seorang desainer yang biasa bikin baju dengan seindah mungkin, pas pulang dia gak bisa ngedesain kayak kafannya, gak bisa kayak gimana, gak bisa, dia begitu aja udah. Benar gak Bu? Iya. Maka harus dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Rumahnya. Di dunia rumahnya beda-beda, ada yang gede, ada yang tingkat 5, ada yang tingkat 15 mungkin. Tapi ketika pulang, rumahnya sama semuanya, modelannya, ukurannya, sama semuanya. Apa yang membedakan? Suasana di dalamnya. Yang membedakan suasana di dalamnya, rumahnya sama, sama kuburan itu sama bentuknya. Terkecuali kuburan bukan muslim ya Bu ya. Ada yang gede banget, itu kuburannya orang muslim saja. Tapi ketika kuburan orang Islam sama semua bentukannya. Paling bedanya di ukiran nisannya aja, tapi kan sama bentuknya, sama tanahnya sama. Yang membedakan apa? Isi di dalamnya, suasana di dalamnya, isinya, ya. Di dunia beda-beda bentuknya, tapi ketika masuk ada yang temboknya standar, ada yang temboknya pakai molding, ada yang temboknya dikasih wallpaper, beda-beda. Nah kita pun bisa. Yang membedakan nanti suasananya. Yang satu kok sempit, yang satu ternyata begitu masuk, lega banget ya, nggak bisa guling-gulingan kita tidur di dalam. Yang satu lagi jerit-jerit, tolong kubur saya gelap, pinjam lampu dong. Begitu kita masuk, orang terang begini kok. Itu namanya kita pintar, ya, mempersiapkan sebelum kita masuk supaya nggak teriak-teriak nanti. Minta tolong karena sempit, karena gelap. Maka persiapannya apa? Hari ini, ya, punya waktu, yuk semangatin diri kita. Ini kendaraan kita Bu. Kita tuh udah dikasih mobil semuanya sama Allah. Kita lagi test drive semua. Nih kendaraannya kita, mobil kita, ini mobil kita nih Bu. Ya, sebelum nanti kendaraan terakhir kita di pundak anak laki kita, atau mungkin di pundak suami kalau suami masih hidup. Ketika kita di atas gunung Batang itu kendaraan terakhir di pundaknya mereka, atau mungkin di pundak ayah kita. Kalau ayah kita masih hidup, kita mati duluan, ayah kita yang angkat nyamperin kita terakhir kalinya. Ini kendaraan terakhir. Tapi kita pulang akan bawa kendaraan. Ini kendaraannya. Kita dikasih semua kendaraan Allah. Di dunia kita sedang test drive semua. Ini kendaraan, ya, walaupun bagus, tapi kalau mesinnya rusak, gak jalan kendaraan. Kita diciptakan satu persatu beda-beda wajahnya, tapi posisinya sama, lubang hidung di bawah semuanya. Gak ada yang lubang hidungnya di atas. Perlu payung untuk kita di sini, kalau lubang hidung kita di atas. Di sini ada payung, tidak mau kena hujan, ya nggak masuk. Tapi alhamdulillah lubang hidung kita di bawah semua Bu. Ya Bu ya, kemudian jangan dirubah dari atas, jangan Bu. Ya, takutnya Ibu ke Korea berubah-ubah, posisinya pindah lubangnya ke atas, kan repot. Ya udah syukurin aja, udah bersyukur kan gitu. Ini kendaraan kita, semua diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Kendaraannya, kita lagi test drive semua nih Bu di dunia. Tapi kalau mesin kendaraan rusak, ibaratnya Ibu di rumah punya Ferrari, punya Mercy, apalah, mobil-mobil berkelas yang harganya mewah, harganya mahal.
mobil mewah. Tapi kalau mesinnya rusak, bisa jalan nggak tuh mobil? Nggak, cuma jadi pajangan doang mubazir. Kita diciptakan, dikasih wajah cantik, kasih wajah ganteng, dikasih body bagus, gagah, ya. Tapi kalau nggak sholat, kalau nggak ibadah, sayang. Ibarat mobil bagus tadi mesinnya rusak, nggak berfungsi, ya. Ini mobil, berarti ada bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Sholat itu bahan bakar kita. Dengan sholat, bahan bakar, ada bekal, pahalanya itu bekal kita. Ketika kita sholat, dapat pahala dari Allah. Itu bekal kita yang buat kita bawa. Apa bahan bakarnya? Mata. Apa bahan bakarnya? Lisan. Bahan bakarnya mata, buka Quran, tatap tuh ayat-ayat indahnya Allah. Bahan bakarnya lisan, supaya lisan berkah, kata ulama. Satu, gunakan buat berzikir. Supaya lisanmu berkah. Dua, gunakan buat baca Quran. Supaya lisanmu berkah. Tiga, gunakan buat berdoa. Supaya lisanmu berkah. Empat, gunakan bicara yang baik. Kalau nggak bisa diam. Ini buat nasihat yang baik. Karena lisan lu anggota tubuh yang paling berat nanti siksanya. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menasihati menantunya Sayyidina Ali. Wahai Ali, ya, nanti lisan nih akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, karena lisan, gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung timur sampai ujung barat gara-gara lisan. Karena lisan hari ini bisa jujur, besok bisa bohong. Tapi kalau hati, ini anggota tubuh kita yang paling jujur. Karena hati ibaratnya teko. Hati ibaratnya teko. Isi tekonya teh. Ibu tuang, keluarnya teh. Gak mungkin tekonya isinya teh, ibu tuang jadi kopi. Saya cari tuh teko beli di mana. Ya Bu ya, saya cari, saya beli tuh teko beli di mana tuh. Kalau teko yang tadinya isinya teh dituang jadi kopi, saya mau cari. Tapi teko mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Begitu juga hati. Ini hati akan mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Ketika hatinya baik, yang keluar masih baik. Lisannya baik, dia jaga, gak nyakitin orang dengan ucapannya. Matanya dia baik, karena dari hatinya dia senantiasa baik sangka, husnuzon. Maka matanya pun dia akan husnuzon, dia gak akan berusaha. Walaupun dia mungkin punya masa lalu gak baik, dia orang tidak akan hidup dengan masa lalunya, Bu. Dia punya masa depan. Ya, nih matanya pasti akan baik sangka aja sama orang. Telinganya baik, gak mau dengerin hal-hal yang bukan urusan dia, bodoh amat. Kalau ada orang ajak gibah, teman ngajak gibah, tahu gak tetangga kita katanya suaminya begini, ih bodoh amat, urusan saya. Nah itu boleh Bu. Mengatakan bodoh amat yang bukan urusan kita boleh. Sesuatu yang gak ada manfaatnya, bodoh amat boleh. Itu orang tuh katanya lagi ada kasus begini-begini sampai viral loh. Ih bodoh amat, bukan urusan saya. Aib-aib dia, dosa-dosa dia, saya gak dihisap dengan dosa dia. Saya akan dihisap dengan dosa saya sendiri. Bodoh amat, saya banyak urusan. Tinggalin tuh orang yang begitu. Teman yang begitu tinggalin aja udah, biar kapok yang punya teman. Kan gitu. Kalau udah gak punya teman kan berarti gak ada yang diajak gibah, betul gak Bu? Iya. Kalau makin kita temenin, ya sama kita sama dia. Ya Bu ya, orang sesuatu yang disuruh meninggalkan, larangan Allah yang disuruh tinggalkan, tapi kenapa kita nggak mau meninggalkan? Alasannya susah Umi. Gibah susah buat ditinggalin. Mau sudah meninggalin. Gak ada apa-apa, dosa iya. Udah dapat dosa, dia bilang susah buat ditinggalin. Udah bilang kalau gibah dapat hadiahnya berlian, saya mau tiap hari gibah Bu. Bener gak Bu? Kalau ngomongin orang saya dapat duit, saya bakal tiap hari ngomongin orang. Kaya Bu. Bener gak? Iya, tapi gak dapat apa-apa, dosa. Ya, nah ini hati ibaratnya raja.
ya, bekerja yang baik, maka akalnya akan baik sangka, berpikiran yang baik. Terus nyuruh prajurit lainnya, matanya prajuritnya, telinganya prajuritnya, mulutnya prajuritnya, tangan kaki kemaluan prajuritnya akan disuruh bekerja yang baik. Tapi kalau rajanya zolim, rajanya gak baik, nih raja akan nyuruh komandannya, ya, untuk memimpin anggotanya dengan bekerja yang gak baik semua. Matanya suzon, telinganya dengerin aib orang, lisannya gibah, tangannya korupsi, kakinya jalan ke tempat maksiat, semuanya. Maka ini seperti teko, mengeluarkan apa yang ada dalam isi tekonya. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ya, daging itu jikalau baik, baik semuanya. Jika daging itu rusak, rusak semuanya. Daging itu adalah hati. Ini yang paling penting. Menata hati itu paling penting. Ya, menjaga hati paling penting, karena hati manusia itu terdiri dari 3, Bu. Di hati manusia, hatinya kita nih tergolong jadi 3 bagian. Entah kita di bagian yang mana. Yang pertama, golongan hati sahihun, qalbun sahihun, hati yang sehat. Hati yang sehat nih hatinya para wali-waliullah, para kekasih-kekasih Allah. Dia senantiasa sehatkan hatinya, gak mau naruh penyakit di sini. Karena sehat tuh enak. Sehat tuh enak. Kita pengen sehat, pasti kita tahu harus apa. Makan makanan yang sehat, bukan yang haram. Hidup yang sehat, olahraga teratur, minum air putih yang cukup, tidur teratur, sehat. Ya. Maka para ulama, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang punya qalbun sahihun, yang punya hati yang sehat, dia jaga hatinya. Kenapa? Karena mereka tahu hati pusat pandangannya Allah. Yang dilihat oleh Allah hati, bukan pakaian. Allah nggak lihat pakaian saya, Bu. Ini value-nya saya. Saya harus punya value buat diri saya, menciptakan nilai sendiri buat diri saya ke Allah, bukan ke manusia, bukan. Saya nggak peduli mau manusia ngantuk saya aneh, nggak kayak ninja doang. Punya mulut ditutup, kalau makan gimana? Ya makan pakai mulut lah. Kayak nanya, ya makan pakai mulut, pakai tangan, kan gitu. Saya menciptakan value buat diri saya, menciptakan nilai sendiri buat diri saya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maka para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka menyehatkan hatinya, karena yang dipandang oleh Allah hati, bukan pakaiannya. Pakaian para kekasih Allah kan sederhana, Bu, kadang sobek, tawadu, mereka semuanya istiqomah. Menjaga hati bukan menjaga penampilan. Penampilan yang dilihat Allah. Maka dalam hadis sudah Allah katakan, Allah hanya melihat hati dan amalmu. Kalau hatinya baik, Allah akan tuntun beramal baik. Allah akan kasih taufik. Apa taufik? Taufik bukan hidayah, ya, beda. Hidayah, taufik untuk menjemput hidayah. Kalau kita nggak dikasih taufik sama Allah, nggak akan dapat hidayah, nggak akan bisa kita mendapat hidayah. Apa taufik? Kemudahan. Taufik itu kemudahan yang datang dari Allah untuk hambanya. Allah berikan hambanya kemudahan. Contoh, ini di masjid bakal ada kajian seperti ini. Mungkin undangannya udah sebulan yang lalu. Ibu datang ke sini walaupun rumahnya jauh banget dari sini. Ketika diundang, ya, hati mau banget datang karena mau dapat hidayah. Pengen Allah hidayahi, karena tiap hari Allah bisa aja cabut hidayah. Yang hari ini kita sholat, besok bisa maksiat. Orang yang hari ini maksiat, besok bisa taubat. Itu. Maka ketika kita dapat undangan itu, jauh-jauh hari, kita mau saya mau datang, bukan karena saya, bukan. Yang datang di sini cuma banyak dosa, miskin amal. Belum lagi belajar solehah juga, ya. Tapi ketika kita mau datang, saya mau ditetapkan iman Islam dan kasih hidayah sama Allah. Saya mau datang, padahal rumahnya jauh banget. Ketika hati mau, Allah yang mudahin langkahnya buat sampai ke sini.
Itu taufik. Ada rumah di depan masjid, ini undangan udah nyampe ke dia, hatinya nggak mau, Allah nggak sampai ke sini walaupun rumahnya sebelah masjid. Paham ya? Itu taufik namanya. Taufik itu kehendak dari Allah, sebuah kemudahan agar manusia nyampe dalam taatnya. Baru dari taat Allah kasih hidayah. Ada orang punya harta, kaya raya, tapi susah banget buat dia sedekah. Dia sayang sama hartanya. Ya berarti kan Allah belum memberikan kemudahan itu. Kenapa? Karena dia nggak mau sedekah. Dia sayang sama hartanya, berarti Allah belum bukain jalannya untuk dimudahkan tangannya buat memberikan. Orang yang miskin susah banget, yang harusnya dia ditolong, yang harusnya dia disedekahi, tapi kenapa justru mudah menolong orang lain pada diri? Bahkan keyakinan dia, gak ada sedekah, saya jadi makin miskin, gak ada. Saya pun sedang susah, tapi ketika saya memberikan bantuan kepada orang yang susah, Allah akan angkat kesusahan saya. Nih, taufik tuh kayak gini, kemudahan. Jadi ibu datang ke sini udah satu poin.